Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan coba membahas video atau membuat proyek menggunakan Proteus, atau dengan kata lain kita coba mempelajari bagaimana menjalankan atau membuat rangkaian menggunakan Proteus. Ini merupakan bagian pertama dari simulasi yang saya sudah bahas pada video yang lalu. Nah, langkah pertama kita membuka Proteus kita. Ini ada simbol, ada logo Proteusnya. Seperti ini walaupun tidak terlalu jelas ya. Ini kita buka Proteusnya. Nah, di penampilan pertama Proteus ini Proteus Design Suite 80815 ya. Proteus 815, Proteus profesional ya. Di sini ada beberapa yang perlu kita pilih. Kita bisa buat open program, open project. Ada beberapa proyek yang bisa kita buka di sini. Karena saya sudah membuatnya, sudah banyak yang saya buat. Tapi kali ini kita tidak membuka yang sudah ada, tapi kita mulai dengan new project. Kita klik yang ini. Ya, kalau new flowchart, open small sample dan sebagainya saya tidak jelaskan itu. Kita pakai new project. Jadi langkah pertama itu membuka. Langkah kedua ini, langkah kedua kita memberikan nama pada folder yang kita sudah buat ya. Jadi kita new project ya. Kita klik new project. Kita tunggu sebentar karena dia membutuhkan waktu. Lalu kita disodorkan ini. Kita berikan nama di sini. Kita buat saja nama, misalkan latihan 4 atau lat 4. Lat 4 misalnya, lalu disimpan di folder yang kita sudah buat atau yang khusus. Jadi tidak boleh dicampur-campur karena nanti banyak. Ya, kita simpan di folder misalnya saya sudah buat folder khusus untuk Proteus. Misalnya di semester 2 atau SM2 ini di dalam latihan Proteus, foldernya latihan Proteus. Ini ya. Ya, kemudian next. Kita disuruh pilih ukuran kertas. Ya. Jadi di sini ada suruh kita pilih don't create a schematic, tapi kita pilih yang membuat skematiknya. Do not create a schematic. Kita buat yang create dengan ukuran kertas A4, lalu next. Ya, jadi masih di langkah 2. Kemudian kita pilih tidak buat PCB. Ya, memang kita tidak buat PCB. Kalau kita buat PCB berarti kita klik di sini lalu next lagi ya. Next lagi, jadi kita tidak buat PCB. Lalu kita juga pilih tidak buat firmware. Firmware ini adalah software yang akan ditanamkan di dalam chipnya. Tapi kita buat. Jadi kita klik di create firmware. Ya, lalu kita pilih IC-nya, karena kalau kita pilih IC yang salah nanti dia tidak akan keluar. Ya. Ya, kita pilih saja IC salah satu misalnya. Bisa kita pilih yang 51 ini. Ya, kita pilih saja ini misalnya sesuai maunya dia. Ya, atau kita lihat di sini. Kita pilih AVR, jenis AVR, oke. Kita pilih yang jenis AVR. Kemudian ini AVR SM, kok SM, AVR C kayaknya. Ya, sudah. Nah, kita pilih chipnya
yang AVR, kemudian kita pilih yang Atmega berapa. Atmega misalnya kita pilih cari Atmeganya. Ya, kita cari Atmega 16. Ya, ini Atmega 16. Berarti Atmega jenis AVR, Atmega 16. Kemudian pakai Proteus dan kita klik next. Kita sudah lakukan langkah ketiga. Jadi yang kita tampilkan nanti, yang kita produksi, yang kita hasilkan adalah skema dan firmware. Ya. Kemudian kita klik finish. Ya. Nah, setelah finish dia akan tampilkan lembar kerja seperti ini. Nah, inilah IC yang kita butuhkan. Ya. Jadi kita disodorkan 2 buah, yaitu skema capture and source code. Source code yang ini. Tapi kita tidak gunakan yang ini, kita buat yang lain karena ini source yang ini menggunakan assembly. Ya, kita tidak gunakan yang ini, tapi kita gunakan nanti dari AVR, ya. Nah, inilah proyek kita. Inilah proyek kita. Ini IC-nya sudah ditampilkan dengan sendirinya. IC-nya adalah IC Atmega 16. Ya. Atmega 16, kita lihat posisinya seperti apa. Kita bisa atur posisinya, bergeser posisinya di mana. Ya, seperti ini misalnya. Posisinya kita atur. Oh, sorry. Oh. Nah, apa loh? Ya. Kita posisinya seperti itu. Lalu yang kita butuhkan bukan hanya chip ini, tapi kita butuh juga komponen yang lain. Misalkan LED untuk dinyalakan. Kemudian kalau LED, kita menyalakan LED, itu ada syaratnya. Tegangannya berapa, arusnya berapa, maka kita butuh tahanan pembatas arus. Nah, untuk kita ambil komponen-komponen tambahan, kita tinggal klik di sebelah kiri ini. Itu ada sejumlah komponen fitur yang dapat kita ambil, termasuk komponen untuk menulis dan sebagainya ada di sini. Nah, kita pakai yang ini, yang komponen mode. Kita klik di sana sekali. Lalu kita klik di P untuk memuat. Jadi semua komponen yang kita butuhkan harus kita buat di sini dulu. Kita buat di sini. Caranya bagaimana? Kita klik P, lalu kita pilih komponen, dia akan masuk di sana. Misalkan kita pilih res, misalnya resistor. Kita klik res di sini, maka dia akan tampil resistor apa? Nah, seperti ini misalnya. Ini sudah ada ya, kita oke saja, kita pakai resistor ini. Oke. Kemudian yang kedua kita butuhkan LED. Kita klik lagi P-nya. Ya, kita tulis LED. Bisa juga kita cari, tapi kita tulis saja supaya gampang. LED yang mana? Ini LED-nya sudah tampil salah satu, tapi kita cari LED yang sesuai, yang kita suka. Misalkan LED yang warna kuning. Nah, ini. LED yang warna kuning kita klik, jadi warnanya seperti ini. Ketika dia padam, ketika dia menyala, dia warna kuning. Oke, kita klik OK. Lalu, kita sudah ada LED dan resistor. Jadi kita sudah ada Atmeganya, sudah termuat di dalam lembar kerja. Ini lembar kerjanya. Jadi lembar kerja ini sudah tersedia Atmega. Kemudian kita tambahkan resnya ke dalam. Kita mau gunakan yang mana di Atmega ini? Ada port C, ada port D, ada port B, ada port A. Kita gunakan yang mana? Tergantung. Kita gunakan yang D saja. Ya, kita klik di res, lalu kita pasang resnya di sini. Ya, misalnya kita pasang resnya. Ya, kita letakkan resnya di situ. Ada berapa res yang kita butuhkan. Ini juga bisa kita putar. Sebelum kita muat di sana, misalnya kita bisa putar. Ya, misalnya waktu di sini, ya, kita klik
R-nya di sini, dia akan tampil R di sana, lalu kita boleh putar R-nya. Kita boleh putar kemana, misalnya. Ya, R-nya kita klik, kita coba putar. Ya, kita pakai R itu, ya. Kita kalau untuk mengatur posisinya kita tinggal atur di sini. Jadi ini kita geser seperti ini. Ya, kita geser posisinya seperti itu. Untuk mengganti nama komponen, ya, kita ambil beberapa, misalnya ambil 2, tambah lagi 1, kita klik rest lagi, lalu kita taruh lagi di sini. Ya, kita taruh di sini. Oke. Untuk mengganti label R1, R2 bisa juga kita klik double di sini, atau untuk mengganti nama kita klik double di mengganti nilai kita klik double di nilainya, lalu kita ganti. Misalkan ini 10 kilo, kita ganti jadi 220 ohm misalnya. Oke. Yang ini juga 220 ohm. Sorry, ini kok ada 220 kilo dan ohm, ini belum dihapus. Ya. Oke. Kemudian yang ini juga kita buat 220. Kenapa 220 ohm? Karena perhitungan arus dan tegangan pada LED itu ada nilai tertentu. Jadi kita harus menggunakan itu. Pada video saya yang lalu saya sudah buat perhitungan R-nya berapa kalau diserikan untuk LED dan untuk arusnya berapa di LED, tegangannya berapa. Itu yang pertama R. Jadi kita butuh 2 R misalnya, hanya 2 R, ya. Kita tidak perlu butuh banyak-banyak. Kemudian yang LED-nya kita juga butuh 2, karena untuk menyalakan 2 LED kita menyalakan 2 LED, ya. Kemudian di sana lagi kita buat LED yellow-nya, ya, seperti ini. Nah, cara menghubungkan ini juga LED-nya bisa kita rubah. Cara menghubungkan antara, ya, antara kaki tahanan dengan LED, kita tinggal klik di sini, lalu kita tarik kursornya ke sana, lalu kita klik lagi di sana, maka dengan otomatis dia terhubung. Demikian juga ini, ya, kita klik, lalu dari sini, ini misalnya kita hubungkan dengan pin PD atau port D0, ya. Jadi port D-nya ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 7, ada 8 bit ini, 8 saluran. Kemudian yang ini juga kita hubungkan ke sini, ya. Kemudian yang ground-nya kita yang katodanya kita hubungkan dengan, ya, ini. Ya. Lalu kita ambil ground, kita hubungkan katodanya dengan ground. Kita ambil ground, kita cari di komponennya. Groundnya ada di sini, ya. Kita klik di ground, lalu kita klik lagi di sini. Kita taruh di mana groundnya, misalnya. Taruh di sini, oke. Kita hubungkan. Ya. Jadi sudah tersambung. Nah, rangkaian rangkaian kita ini hanya seperti ini sebenarnya. Tidak terlalu sulit, ya. Ya, kita perkecil sedikit.
karena terlalu besar kali. Ya, ini. Ya. Jadi rangkaian kita hanya seperti ini. Nah, rangkaian ini untuk menyalakan LED-nya, ya. Kalau hanya 2 LED, bisa saja kita jadikan flip-flop atau kita hidup dua-dua juga bisa, atau kedip dua-dua juga bisa. Tapi saya lebih suka untuk flip-flop. Nah, rangkaian untuk ini karena ada catatan di sini. Pertama buka, beri nama, pilih skema, kemudian jangan pilih PCB, jadi tidak dipilih PCB-nya. Lalu next-nya ada 3 kali tadi, ya. Kemudian finish dan buat rangkaian. Kita sudah buat rangkaian. Setelah itu berarti ini cukup rangkaian kita, ya. Jadi membuat rangkaian pada Proteus itu adalah memilih, pertama pilih IC, bisa juga kalau kosong, kalau kita tidak pilih misalnya, kalau tidak ada hubungan dengan program, kita tidak perlu pilih. Tinggal kita pilih di komponennya, ada komponen mode-nya, lalu kita pilih, lalu kita cari tulis kata kuncinya, lalu kita taruh semuanya di P sini, ya. Kita taruh semua di P sini apa yang kita butuhkan misalnya. Ya. Jadi semua yang kita ini, kalau misalkan ada tulis salah dan sebagainya, kita tinggal escape saja. Jadi yang kita butuhkan hanya ini, komponen ini. Di mana ditulisnya? Di P, tapi pada komponen mode. Ya, jadi kita klik di komponen mode, baru kalau mau tambahkan komponen kita klik di P-nya, lalu kita pilih komponennya. Lalu kita klik di sini, lalu kita klik lagi di lembar kerja, lalu kita hubungkan, cara menghubungkannya, cara mengganti nama, cara menghapus. Ya, saya sudah jelaskan itu. Nah, inilah operasi dasar atau pengoperasian dari Proteus secara dasar. Nanti kalau kita sudah mahir, berarti kita tinggal buat rangkaian-rangkaian yang besar sehingga kita bisa buat menggunakan Proteus. Nah, rangkaian ini bisa saja kita print, kita jadikan atau kita buat latihan dan sebagainya. Itulah gambaran bagaimana kita membuat rangkaian menggunakan Proteus, di mana rangkaian ini dapat kita simulasi nanti ketika kita sudah membuat codingnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan pengoperasian Proteus ini dapat difahami, dan kalau ada pertanyaan bisa buat saja atau tulis saja di kolom komentar pada channel YouTube nanti ketika saya sudah upload ini ke YouTube. Saya kira demikian, selamat belajar, sukses buat kita semua.